mulai mendominasi ya dari segi demand atau pembelian dari ISG. Yang dimana kalau kita perhatikan cukup jomplang ya kalau kita lihat dari volume perdagangan di 15,57%, dari value terjadi di 19,96, sedangkan penjualannya ini apa namanya berada di 13,18, lebih banyak antara di sini foreign buy-nya ya. Ibaratnya asing membeli dengan persentase lebih tinggi dibandingkan asing menjual di pekan-pekan ini. Masih menarik memang kalau kita lihat dari ISG kita. Tapi yang jelas seperti yang kita sampaikan bahwa di bulan-bulan Agustus ini kita berada di posisi awal Agustus lah ya, di pekan pertama atau di sampai pekan kedua ini, ISG masih menguji area resist dari ISG kita. Oke, sekarang kita coba bergeser ke top movers yang dimana kalau kita lihat di top movers hari ini ada saham IPO ya, Cyber yang ARA, ada Jati, KRYM, MOLI, BCIC, Bank ya, terutama di sini. Dan ada GTBO. Nah, ini kebetulan tadi juga cukup menarik pergerakan dari GTBO ini. Dan kalau kita lihat dari beberapa emiten di sini ada cuan yang masih posisi OTW 2000 nggak nih cuannya? Oke, sekarang udah menuju ke 1900 nih untuk emiten cuan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu tinggalin ya emiten-emiten yang secara histori memberikan ya profit lah. Walaupun mungkin Bapak Ibu sebagian, tapi saya sarankan secara histori sebuah emiten itu memberikan profit, ya jangan ditinggalkan ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada TKIM yang hari ini mengalami kenaikan juga di 1,76%. Ada PKTR, Kayu, CTRA, Excel ya. Dan ada PGO juga hari ini mengalami kenaikan di 2,91%. Sekarang kita lihat di top loser ya, ada PPRI. PPRI ini merupakan ini ya emiten IPO juga hari ini ya kalau nggak salah. Dia presentasi penurunannya ARB ya 15,00%. Ada FOLK yang kemarin IPO juga hari ini bahkan menuju ke ARB-nya di 15,16%. Ada RLF, IRSX, ada Rafi, Maha, DNR, Plus, Era, Energi. Energi masuk ya. CL ya, energi ya Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat memang cukup berisiko perdagangan hari ini rata-rata orang-orang pada taking profit dan panik terutama. Ya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada call, Desen, EG, auto juga koreksi ya 2,36%. Oke, kita lihat di sini oke lah koreksi gitu ya. Ada Akra, ada MR, Antam. Oke, hari ini juga banyak emiten-emiten yang top loser ya kalau kita lihat di perdagangan hari ini. Oke, sekarang mungkin kita lihat dari beberapa emiten yang akan IPO ya. Ada RSCH, yakni emiten healthcare ya, sektor kesehatan. Ada Berkah Mulia Mandiri, industri. Ini sudah cancel ya. B2 juga cancel. Banyak yang cancel nih. Zeus cancel juga. Oke. Berarti yang terdekat di sini ada rumah sakit ya, RSCH. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari segi prospektusnya ya, emiten-emiten yang akan IPO. Oke, ini dari beberapa event yang terdekat, ada RUPSLB, BBYB, ada Cyber juga, ada Waran ya, 1:1 di sini. Kalau kita lihat di hari ini ya, trading menunya, Warannya. Oke, ini coba kita lihat dari RUPS terdekat, coba kita lihat emiten-emiten yang akan RUPS. Oke, ada ISAT. Ini menarik nih. Ada ISAT, BAN, saham-saham yang ini juga nih. Ya, monggo diperhatikan. Rapat umum pemegang saham dari BAN dan NICL juga, ada ISAT juga di sini. Di tanggal 18 dan tanggal 13 September ya, kalau kita lihat ISAT dan BAN terutama nih. Oke, ada ERA juga di sini di tanggal 6 besok RUPSLB. Ada KAF. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan ya. RUPS ini bisa jadi salah satu informasi yang bisa kita dapatkan ya. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari RUPS ini. Salah satunya biasanya kalau RUPS ya, rapat umum pemegang saham, biasanya dia rapat ada yang tahunan, ada yang kuartal dan sebagainya. Bisa juga
rapat itu ada pembagian dividen, bisa juga Bapak Ibu, makanya penting ya. Nah, makanya di sini ada BAM dan ISAT nih terdekat di RUPS. Luar biasa ya, rapat umum pemegang saham luar biasa dari ISAT dan BAM. Ini mungkin dari sedikit informasi. Oke, sekarang kita coba bergeser ke teknikal ya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG hari ini di tanggal 8 Agustus, nah Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, ini adalah salah satu yang ya secara pergerakan memang masih berada di atas EMA 50-nya ya, dan masih bergerak sideways juga untuk IHSG kita ya. Tapi dekat dengan resistennya. Makanya kalau kita perhatikan strategi kita di awal-awal bulan Agustus ini, kita lebih menekankan kepada Bapak Ibu maksimalkan cuan di 1-2%, gitu ya. Kalau lebih dari itu alhamdulillah. Contoh mungkin Bapak Ibu lihat trading plan-nya kok nggak pernah sesuai ya. Kita maksimalkan sampai 1-2%. Trading plan Bapak Ibu ya. Trading plan itu merupakan salah satu rencana kita ya, secara rencana trading kita. Kalau seandainya trading plan nggak sesuai dengan apa yang terjadi di pasar, maka kita bisa maksimalkan 1-2%-nya. Gimana caranya? Bapak Ibu bisa lihat dari transaksi atau supply demand yang terjadi di pasar saat ini. Kalau memang pasar nggak memungkinkan sampai ke 7.000, katakanlah kalau ISG gitu ya, nggak memungkinkan sampai 7.000, ya udah kita lihat kita story-nya. Ternyata nyampeinnya di 6.900-an di sini. Udah kita targetnya di situ dulu. Mungkin Bapak Ibu targetnya di 7.000 nih, tapi secara pasar ternyata nggak bisa di hari itu. Bapak Ibu bisa lihat dari historinya. Oke, ini ya masih sama untuk ISG-nya, masih bertahan di atas EMA-nya juga, dan ya secara tekanan kalau kita lihat di sini masih agak sideways pergerakan dari ISG kita. Oke, beda lagi dengan ISSI yang jelas sama kalau dari trennya ya, yakni sideways atau stagnan, tapi masih berada di atas EMA-nya juga untuk ISSI. Yang jelas kita juga harus waspada kalau seandainya ISG dan ISI ini breakdown, maka Bapak Ibu harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan kondisi yang dimana kalau ISG kita sampai breakdown ke EMA-nya. Breakdown dalam arti turun ya Bapak Ibu. Ini dari indikator atau dari indeks ISG dan ISSI. Oke. Monggo, ada pertanyaan? PPRI, oke, coba oke, ada INKP terlebih dahulu nih. Review INKP. Oke, Oke, kalau kita lihat dari INKP, nah ini posisinya lagi bearish ya, atau lebih tepatnya koreksi hari ini di 0,78%. Akan tetapi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah masuk ya, sudah masuk di harga 9.600, saya sarankan nanti bisa beli lagi di 9.800, 500 ya, maaf ya, 9.500, di mana ini adalah salah satu area yang OB terbaik juga bagi Bapak Ibu yang bisa ambil lagi momentum di 9.500, karena ini adalah salah satu support yang akan diuji dari INKP. Sebelumnya ini adalah resisten. Ya, makanya ini menjadi AB terbaik kita juga di 9.500. Mungkin tadi Bapak Ibu masuk di 9.600 cukup tinggi. Tapi saya sarankan APG lagi di 9.500. Posisi emiten dari NKP ini dia bergerak uptrend, masih bergerak uptrend. Ya. Dan kalau kita lihat di sini saya tidak memakai indikator MACD sebagai, tapi kalau kita lihat berdasarkan historinya di sini masih ada peluang yang akan kita bisa ambil dari INKP berdasarkan histori. Ya, ini ya OTW 10.000 lah untuk dikawal gitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa kawal sampai 10.000 nih. Nah Mas, kan Mas selalu ngajari sampai kita kawal 10.000. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan Mas, nah
Kalau saham, Bapak Ibu, kalau saham tidak sesuai dengan analisa kita di awal, tidak sesuai dengan rencana di awal, maka saya sarankan Bapak Ibu harus hati-hati, ya sesegera mungkin bahasa bahasa gampangnya ya harus keluar karena memang tidak sesuai dengan rencana. Tapi kalau masih sesuai rencana, masih sesuai dengan trading plan-nya Bapak Ibu gitu, monggo dikawal dan targetnya Bapak Ibu dan sebagainya. Monggo dikawal. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan analisa di awal, saya sarankan perlu hati-hati, perlu Bapak Ibu pertimbangkan untuk keluar juga. Gitu ya. Itu dari INKP. Dari INKP sendiri masih posisi uptrend ya. Saya sarankan tadi di awal APG lagi di 9.500. Oke. Stop loss nanti kalau seandainya Bapak Ibu di 9.300-an ya, 9.300-an di sini. Nanti kalau Bapak Ibu seandainya dia breakdown lagi, ini kan dia sudah membentuk higher high-nya ya. Dari low high, higher low dan sudah membentuk higher high-nya di sini. Tapi secara histori ada higher high yang tertinggi yakni di 10 ribuan. Ini mungkin target untuk Bapak Ibu bisa kawal dari INKP. Oke ya, dari INKP. Energi dan Smil Mas, mungkin kita ambil dari energi ya yang hari ini. Energi. Oke, nah ini juga sama posisinya dari INKP apa benar INKP ya. Kalau kita lihat memang kalau kita perhatikan dari pergerakan histori sebelumnya dari energi ya, di sini dia masih istilahnya secara pergerakan ya, pergerakan kemarin tanggal 7 itu cukup cukup tinggi. Nah, ini memang kalau kita lihat orang-orang pada panik dan karakter dari energi ini seperti ini. Kemarin dulu kalau nggak salah ini nih posisi di bulan apa ya Februari kalau nggak salah ya Februari 2023 itu dia sudah break dari historinya, break dari history ternyata nggak kuat abis itu dia jatuh. Nah ini kita memang harus hati-hati dari energi ini ya. Saya sarankan keluar terlebih dahulu karena ini trading plan kita di awal memang udah cut loss ya untuk energi ini. Tapi Bapak Ibu bisa kawal lagi untuk energi karena dia masih di warna zona yang dimana ini menurut saya juga penting untuk kita kawal. Tapi saya sarankan tadi seharusnya keluar terlebih dahulu untuk energi supaya ya tidak minusnya sampai 4,65% ini ya, sampai 4% ini. Kita kawal, tetap kawal, tapi jangan Bapak Ibu bisa amati terlebih dahulu. Ya, ini untuk energi. Oke, dari Smil. Kalau Smil ini memang 3-4 hari ini dia agak slow pergerakannya. Target kita memang di 159 ya. Agak slow tapi masih berada di posisi yang dimana oke lah di sini masih berada di atas EMA-nya juga. Saya pun di sini masih hold juga untuk Smil ini Bapak Ibu ya. Saya masih hold juga. Targetnya masih belum ya, masih belum dan masih ibaratnya target rencana trading kita kan di 159 dan masih sesuai ya kalau saya pribadi memang yang agak santai seperti ini ibaratnya orang-orang yang ya tipikal trader yang santai gitu ya enggak terlalu gupuh ya memang masih saya kawal. Tapi kalau menurut Bapak Ibu wah saya enggak saya orangnya enggak santai mas saya orangnya mau cepat ya udah berarti saya sarankan Bapak Ibu ya mungkin kalau 1-1% Bapak Ibu udah dapat Bapak Ibu bisa keluar 1 tik 2 tik keluar. Kalau tipikal Bapak Ibu yang mau cepat ya ambil persentase ambil kenaikannya itu 2 tik 3 tik lah ya kalau cepat ngamal trading karena kalau Bapak Ibu tipikalnya apa namanya cepat itu ya saya sarankan ambilnya cepat 1 tik 2 tik tadi. Nah, kalau ini saya pribadi memang melihat dari Smil ini ya oke lah masih 1,22% gitu ya kita masuk di kalau nggak salah saya masuk di 150-an gitu karena secara pergerakan dia sudah break dari resistnya gitu kan dan di sini memang target yang kita inginkan ini di 158 ya masih sesuai dengan trading plan oke ya jangan gupuh Bapak Ibu. Oke, untuk auto bener nggak sudah waktunya keluar dulu nih auto seharusnya masih sesuai untuk auto. Auto ini kalau kita lihat ya mungkin secara histori ya ada
paling lama dia mengalami koreksi itu 4 hari. Paling lama. Ya, 4 hari paling lama. Tapi secara trendline ini masih posisi uptrend. Masih posisi uptrend. Kalau Bapak Ibu yang belum keluar, santai dulu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang apa namanya takut gitu ya, wah saya udah tinggi banget nih Mas untuk autonya. Coba kita lihat dari historinya. Nah, oke, kalau kita lihat secara story memang sudah mendekati area resistennya ya. Nah, ini kalau dia benar-benar kuat pergerakannya di bulan Agustus ini, bisa jadi dia akan membentuk high terbarunya nih. Tapi kalau posisinya di sini mungkin saran saya, benar kata apa namanya dari Bu Sri, mungkin Bapak Ibu bisa cicil amankan cuannya terlebih dahulu karena ini adalah salah satu harga all time high ya. Secara histori ini, ibaratnya ini harga tertinggi sebelumnya ya, ini di tanggal 2013 Bapak Ibu. Wah, ini harga 2013. Selamat ya, sudah. Tapi kalau seandainya tetap dikawal, tapi saran saya untuk auto ini Bapak Ibu bisa amankan cuannya terlebih dahulu, nanti kita kawal lagi kalau seandainya dia break out. Gitu ya. Karena secara histori ini masih perlu kita pertimbangkan ini ya, perlu kita pertimbangkan. Ini untuk auto ya. Strategi trading saham baru IPO, misal vlog itu bagaimana Mas? Strategi emiten yang IPO ya Bapak Ibu ya. Strategi kita emiten yang IPO itu memang syaratnya adalah kita perlu mengetahui yang namanya mungkin tadi di trading class para Titan bisa mempelajari yang kita sampaikan ya di trading class tadi. Di situ ada momentum transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Nah, transaksi yang sudah terjadi ini menjadi patokan kita. Kalau Bapak Ibu yang ini mungkin di trader box-nya, ya, di trader box yang transaksi yang sudah terjadi itu menjadi patokan kita, ya. Kenapa saya bilang jadi patokan kita? Karena itu transaksi yang sudah terjadi. Ada yang sedang, ada yang belum memang, ada yang belum, ada yang sudah dan ada yang sedang. Ini menjadi patokan. Apalagi IPO itu merupakan arusnya itu kan cukup kuat, momentumnya kan cukup ada di perdagangan hari itu. Makanya saham scalping, ibaratnya momentum scalping itu terjadi di beberapa emiten-emiten yang kena momentum. Salah satunya ada saham IPO, saham-saham yang aksi korporasi, pembagian dividen dan sebagainya. Ibarat transaksi keluar masuknya itu cepat, gitu Bapak Ibu. Ya, maka mungkin kalau Bapak Ibu strateginya saham-saham IPO ini kenali dulu ya transaksi keluar masuknya, di mana harga yang paling dominan transaksinya itu penting untuk Bapak Ibu lihat. Jangan sampai Bapak Ibu gegabah juga. Ibarat Bapak Ibu masuk di harga sekian, ibarat di situ udah pendistribusian. Kenapa bisa kita lihat? Kita lihat dari transaksi yang sudah terjadi. Tapi memang harus cepat ya, scalping itu harus cepat. Keluar masuknya juga harus cepat ya. Oke, pertanyaan terakhir di sini ada SSIA. Kita lihat dari SSIA. Surya Semesta. Oke. Untuk SSIA ini mungkin Bapak Ibu harus hati-hati terlebih dahulu. Ya, ibaratnya ini udah posisi memang menguji resisten ya. Kalau Bapak Ibu lihat memakai indikator EMA juga ya, cukup kuat di indikator EMA 200-nya ya. Maaf, EMA 100 ya, ini warna ungu. Kalau kita pakai Bollinger Band pun sudah mendekati area resist up Bollinger Band-nya ya. Up Bollinger Band-nya itu merupakan salah satu area yang perlu kita pertimbangkan juga untuk keluar. Nah, kalau sudah seperti ini, memang tadi di pembukaan pasar dia langsung gap turun ya. Ya, ini kalau kita lihat penutupan kemarin 468 langsung dibuka di 450. Nah, ini cukup drastis. Tapi kalau saya melihat dengan transaksi seperti ini, oh ya, ini bulanan, maaf. Sorry. Oke. Untuk SSIA, kalau Bapak Ibu lihat ya, berdasarkan apa yang terjadi, ini dia menguji Bollinger Band-nya di 21 Juli, habis itu dia koreksi. Nah, momen-momen seperti ini tanggal 1 Agustus sebenarnya itu udah konfirmasi kita harus hati-hati. Kalau saya pribadi akan keluar mungkin setelah dia benar-benar
keluar dari breakdown dari indikator yang lainnya. Mungkin saya akan keluar seperti itu. Ya, karena konfirmasinya sudah jelas bahwa dia sudah breakdown. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati apalagi konfirmasi tanggal 4 Agustus itu benar-benar breakdown lagi. Nah, mungkin saran saya perlu dipertimbangkan, harus hati-hati dulu untuk SSIA. Kalau Bapak Ibu yang sudah masuk, saya sarankan ini adalah harga yang terakhir ya untuk Bapak Ibu beli karena secara histori memang ada support yang diuji. Walaupun kemarin di tanggal 7 Agustus sempat ada yang mengambil ibaratnya ini stop loss ya. Stop lossnya orang-orang ada di 3, kalau kita di 400 ada 398, 396, oh sampai di 392. Cukup ngeri ya. Sultannya kemarin sampai berapa tik nih? 398, 642. 4 tik itu bisa diambil kemarin. Ini juga perlu pertimbangan bagi Bapak Ibu. Ya, harus hati-hati untuk SSIA. Saya sarankan memang ini udah area terakhirnya bagi Bapak Ibu, tapi hati-hati dari manipulasi dari Sultan. Oke. Itu mungkin untuk SSIA. Pertanyaan terakhir bagi Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan untuk sesi close market hari ini. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang mohon maaf ya, kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab semuanya, banyak sekali saham yang ditanyakan hari ini, soalnya nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu bisa ikuti nanti malam ada seri Stock School ya. Bapak Ibu bisa mengikuti seri Stock School bagi membership ya, karena bisa upgrade terus pemahaman dan trading Bapak Ibu semua. Amin. Oke, saya lalu undur diri Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di sesi close market hari ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dan jangan lupa Bapak Ibu tetap bersyukur apa yang sudah kita dapatkan hari ini dan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri close market kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan Bapak Ibu.